Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 17 Sya'ban 1447 Hijriah. Kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebaik-baik majelis, yakni Raudhah min Riyadil Jannah, majelis ilmu, sebaik-baik tempat, yakni bait min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah, dan insya Allah sebaik-baik komunitas bersama dengan hamba-hamba yang Allah pilihkan untuk membersamai dunia kita menjadi berkah dan akhirat kita menjadi selamat insya Allah. Maka jika panjenengan menoleh ke kiri dan ke kanan, dalam hati tanamkan bahwa wajah-wajah ini adalah calon-calon ahlil jannah, calon-calon penghuni surga min ahlil jannah. Dan kita meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis taklim kurma di pagi hari yang berkah ini, bersebab Allah Subhanahu wa taala ingin agar supaya kehidupan dunia kita, kehidupan yang penuh dengan kebaikan, fid dunya hasanah wa fil akhirati, dan akhirat kita pun juga penuh dengan kebaikan. Dunia yang selamat dan akhirat yang selamat. Dan salah satu asbab yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk keselamatan dunia dan akhirat kita adalah majelis ilmu seperti pagi hari ini. Salawat salam semoga senantiasa teritikad biqalbi, teriyakini dalam hati tanpa ragu. Wa qaulu bil lisan, lidah lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk melafaz salawat salam, apalagi bulan Sya'ban, bulan diturunkannya satu ayat yang secara khusus memposisikan Rasulullah pada posisi yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan di mana surah Al-Ahzab 56 ini turun berkaitan dengan pujian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah membersamakan malaikat dalam pujian itu. Ini menunjukkan derajat yang sangat luar biasa dari Kanjeng Nabi, dan kita diminta untuk mencintai beliau dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, bersolawat atas beliau biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita akan mendapatkan bagian syafaatul uzma, syafaat yang agung lagi mulia kelak di yaumil hisab. Para bunda yang dirahmati Allah, melanjutkan bahasan kita tentang Quranic Healing. Kita mencoba untuk memungkasi hari ini. Bahasan Quranic Healing ini sejatinya cukup panjang, tapi kita coba untuk 3 kali pertemuan sampai pada
Quranic Healing versi aplikatifnya. Makanya menjadi menarik ketika Majelis Taklim Kurma membagikan hari ini suhuf ya atau lembaran surah Ad-Duha kepada panjenengan agar supaya nanti bisa dioret-oret bagian-bagian penting yang panjenengan bisa memberikan catatannya. Kalau kemudian melihat, aduh Ustaz kertasnya wapi eman tak oret, enggak apa-apa, berarti di kertas yang lain. Saya juga enggak nyangka kalau kemudian dibuatkan sebagus ini ya. Ini background kertasnya seperti horden saya. Horden di rumah. Para bunda yang dirahmati Allah, kita meyakini dengan pasti tanpa ragu bahwa Al-Quranul Karim itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama dan yang utama. Yang pertama dan utama adalah sebagai huda linnas. Kita tidak boleh ragu bahwa Al-Quran adalah satu-satunya panduan yang bisa menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Al-Quran adalah satu-satunya panduan yang bisa menjadi trigger atau pemicu munculnya potensi-potensi kebaikan yang ada di dalam diri kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quranul Karim adalah satu-satunya kurikulum yang kita yakini akan menjadikan kehidupan dunia dan akhirat kita tersambung di dalam kebaikan, keselamatan, dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan kita terhadap Al-Quran akan fungsinya itu jangan pernah luntur, jangan pernah kabur atau samar. Harus yakin dengan keyakinan yang kalau dalam bahasa teman-teman motivator, yakinnya itu seterang matahari. Jadi bagaimana panjenengan dan saya meyakini Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup tanpa ragu sedikit pun, sebagaimana kita melihat matahari di pagi hari yang penuh berkah ini. Yang kedua, fungsi Al-Quran tak sekedar hanya sebagai petunjuk hidup. Lebih dari itu Allah menyebutkan Al-Quran sebagai syifaan wa rahmah, juga sebagai penyembuh dan sebagai bentuk wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dumateng kula panjenengan sami. Maka salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita menghadirkan Al-Quranul Karim sebagai pembersih jiwa, sebagai pencuci hati yang sedang kotor, untuk kemudian menjadi kembali bening, fitrah kita kembali bisa muncul, sehingga kita bisa menikmati setiap suguhan Allah dengan penuh prasangka baik. Maka orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya sehat, yang hatinya atau jiwanya jernih, mereka tidak akan dengan mudah menjadi orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang putus harapan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah yakin dan mereka tidak pernah percaya bahwa jika ada masalah semua pintu akan tertutup. Mereka menjadi orang-orang yang memiliki optimisme, keyakinan bahwa jika satu pintu tertutup maka Allah sebenarnya sudah menyiapkan pintu-pintu yang lain. Tinggal apakah kita berani atau kita memiliki kekuatan untuk kemudian atau berjalan menuju pintu-pintu lain yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka di antara 114 surah, ada banyak surah-surah yang memiliki keajaiban, dan saya meyakini bahkan semua ayat di dalam Al-Quran itu memiliki sisi-sisi mukjizat. Cuman hari ini kita akan secara khusus melihat surah yang menjadi obat dari langit dumateng Kanjeng Nabi ketika beliau merasakan kegelisahan, ketertekanan, dan dalam tanda petik kegelapan dalam hidup. Saya yakin saya dan panjenengan pernah mengalami fase-fase tidak nyaman dalam hidup. Pernah, Bu?
Saya yakin panjenengan pernah merasakan fase-fase duka cita atau kesedihan atau ketertekanan dalam hidup. Pernah Bu ya? Kelihatan dari pundak jenengan. Maka hari ini kita akan mencoba melihat dengan jernih, semoga ini kacamata yang diberikan oleh Allah untuk kemudian bisa membaca, untuk bisa mengambil iktibar, ibrah dan hikmah dari surah Ad-Duha ini. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, surah Ad-Duha ini adalah surah Makkiyah, dan kita tahu surah-surah Makkiyah yang diidentifikasi sebagai surah-surah yang turun sebelum hijrah. Jadi pembagian Makkiyah dan Madaniyah itu tidak berkait secara pasti dengan tempat. Karena ada ayat-ayat yang turunnya di Mekah, tapi dia termasuk surah Madaniyah. Contohnya misalnya Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu turun di Arafah di Mekah, tapi dia masuk di dalam surah Madaniyah. Jadi batasannya pada sebelum atau setelah hijrah. Dan surah Duha ini adalah surah Makkiyah, berarti surah ini turun sebelum hijrah. Yang kedua, surah-surah yang turun sebelum hijrah ini adalah surah-surah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk karakter, untuk membentuk pribadi-pribadi tangguh yang dipersiapkan membangun peradaban Madinah. Maka surah-surah Makkah itu menjadi surah-surah yang sangat istimewa. Bersebab surah-surah Makkiyah ini adalah surah-surah yang berkaitan dengan proses pembentukan karakter muhajirin. Orang yang siap untuk berhijrah. Kalau dulu berhijrahnya itu hijrah makani, hijrah tempat. Minal Makkah ilal Madinah. Kalau sekarang hijrah panjenengan dan saya adalah minal zulumat ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari ketertekanan menuju kelapangan, dari kesempitan menuju kelapangan dan keluasan, dari ketidakberdayaan menuju keberdayaan biidznillah atas izin Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Kita mencoba untuk melihat ini adalah bagian dari surah yang Allah hadirkan menjadi kurikulum bagi panjenengan dan saya untuk bisa melewati fase zulumat dalam hidup kita. Fase zulumat, fase gelap itu tidak hanya masa lalu. Bisa jadi masa sekarang ada bagian-bagian zulumat dari fragmen hidup saya atau panjenengan. Tidak seluruhnya, tapi ada bagian-bagian yang masih gelap. Mungkin enggak, Bu? Halo, Bu? Kehidupan jenengan, apakah panjenengan sudah yakin semuanya sudah ilan nur 100%? Belum. Masih ada bagian yang masuk di fase minad zulumat atau zulumat. Ada bagian-bagian gelap. Bad sector, begitu kata teman-teman yang biasa ngurusin komputer. Jadi ada bagian-bagian yang masih gelap. Nah, kita mencoba untuk melakukan proses pencucian atau pembersihan itu, salah satunya dengan kurikulum Ad-Duha. Mungkin suatu saat kita akan mengadakan agenda, mungkin majelis taklim kurma atau bersinergi dengan yang lain, monggo. Kita melakukan proses Quranic healing, bukan hanya Ad-Duha, tapi surah-surah yang lain dari pagi sampai siang atau sore. Sehingga benar-benar bisa mendapatkan puzzle yang utuh. Ini salah satu puzzle-nya namanya Ad-Duha. Baik, apa yang kemudian kita dapat dari surah Makkiyah ini? Salah satu dari surah Makkiyah ini, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat wadduha, demi waktu duha. Waktu duha adalah waktu di mana matahari sudah muncul dalam keadaan yang sangat terang tetapi tidak menyakitkan. Cahayanya tidak menyakitkan. Kecuali kalau sudah sampai di puncak ya, pada saat tengah hari kita merasakan cahaya matahari mulai nyelkat-nyelkit. Tapi kalau waktu jam 7 kan boten toh, jenengan merasa semuanya tercahayai, semuanya bisa dilihat karena terangnya matahari, tapi kita masih bisa menikmati panasnya matahari, hangatnya matahari. Maka waktu duha adalah waktu yang sangat menyehatkan buat fisik, dan ternyata surah Ad-Duha juga didesain oleh Allah menyehatkan secara fisikis.
Waktu duhanya sendiri itu menyehatkan secara fisik. Dan surah Ad-Duha ini esensinya adalah cara Allah memberikan obat untuk kesehatan jiwa kita. Sehingga di waktu duhanya kita mendapatkan kesehatan fisik, dan dengan surat duhanya, dalam pemaknaan surat duhanya kita mendapatkan kesehatan jiwa. Diawali dengan wadduha wal laili idza saja. Wawunya adalah waw qasam, waw itu harful qasam, huruf untuk bersumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas menggunakan kata apapun untuk sumpahnya. Kalau panjenengan dan saya nggak boleh. Demi pohon di depan rumah saya nggak boleh, itu syirik, Bu. Kalau kita mengatakan demi Allah, hanya diperkenankan kita bersumpah atas nama Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Maka tidak diperkenankan panjenengan misalnya bersumpah atas nama sesuatu selain Allah. Demi sandalku yang berwarna ungu, nggak boleh. Demi semua sandal yang dijual di toko sepatu dan sandal doho. Jadi panjenengan hanya diperkenankan menggunakan objek sumpah itu asma Allah semata. Demi Allah, zat yang maha rahman rahim, boleh. Tapi kalau Allah, karena Allah itu pemilik langit bumi, alam semesta raya, maka Allah berhak menggunakan apapun untuk kalimat sumpahnya. Dan tidaklah Allah memilih satu objek, kalimat, diksi, kecuali pasti dia memiliki makna yang sangat penting kagem panjenengan kula sami. Maka ketika Allah mengatakan wadduha diiringi dengan wal laili idza saja, maka kalimat ini pasti memiliki makna yang luar biasa. Dan salah satu maknanya, Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan sumpah tentang waktu duha, saat terang mulai hadir. Diikuti dengan sumpah atas nama malam yang sangat sunyi, pekat, sepi. Siang terang, benderang gitu ya. Tiba-tiba kemudian di ayat kedua Allah bersumpah dengan malam yang sepi, sunyi. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada panjenengan. Poin 1, mengajarkan kepada kita dari ayat 1 dan 2. Bahwa waktu duha dan waktu lail itu keberadaannya adalah bagian dari sunatullah yang dipergilirkan. Kalau sekarang kita menikmati waktu duha, maka jangan lupakan, nanti kita akan ketemu dengan malam loh, biidznillah. Setiap ada waktu duha, ada waktu malamnya, setiap waktu malam berujung pada duha dan seterusnya. Ini sesuatu yang sifatnya sunatullah. Nah, sekarang kita bawa dalam konsep healingnya. Jika tadi saya katakan kepada panjenengan waktu duha itu ibarat matahari berada pada puncak kebaikannya. Manusia mulai keluar, ada yang sekolah, ada yang bekerja, ada yang beraktivitas dan seterusnya. Maka walaili idza saja adalah waktu malam yang sangat pekat, sunyi, gelap dan seterusnya. Dalam kehidupan panjenengan dan saya seperti itu, Bu. Kadang hidup kita itu dipenuhi dengan cahaya. Melihat anak menyenangkan, melihat pasangan menyenangkan, melihat rumah yang tertata menyenangkan, melihat teman-teman ketika keluar dari rumah menyenangkan, bertemu dengan tetangga menyenangkan. Ada fase seperti itu. Tapi ada pula fase melihat anak hati jadi jengkel. Pernah, Bu? Ada pula fase melihat suami hati jadi jengkel. Pernah, Bu? Jangan bilang sering loh ya, pernah. Melihat pasangan kok hati rasanya nggak nyaman, Pak Ustaz. Bangun tidur, sudah mimpinya mimpi buruk. Bangun lihat wajah suami, ya Allah double, Ustaz. Jadi kadang ada fase-fase itu, kadang. Demikian pula ketemu tetangga, kadang tetangga menyenangkan, kadang tetangga menjengkelkan. Artinya kehidupan panjenengan dan saya itu terus berganti pergiliran waktunya. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang merasa lapang hati, kadang suntuk, sumpek, bahkan bangun dari tidur itu bisa sumpek. Ketika ditanya wonten napa to Bu? Duka Ustaz sumpek mawon. Apa mimpi dikejar kuntilanak? Nggih mboten sani. Cuman dikejar suami tadi Ustaz. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ayat pertama dan kedua ini adalah ayat yang menegaskan
hidup panjenengan dan saya sunatullahnya itu kadang ketemu duha, kadang ketemu gelap, kadang ketemu pekat, kadang ketemu lapang, kadang ketemu sempit, kadang ketemu kelegaan, kadang ketemu ketertekanan. Itu hal yang lumrah, biasa, sunatullah, bagian dari sunatullah. Maka dengan sunatullah yang seperti ini, seorang mukmin ketika bertemu dengan kelapangan, dia tidak akan jumawa. Ketika bertemu dengan kesempitan, dia tidak gampang putus asa. Clear ya Bu? Jadi karena pemahaman yang seperti itu, bahwa waktu duha itu terpasangkan dengan waktu saja, waktu gelap. Dan waktu gelap itu tergandengkan dengan waktu duha. Maka bagi seorang mukmin dan muslim ketika ketemu dengan waktu duha tidak jumawa, takabur, sombong, bangga hati. Tapi ketika ketemu dengan waktu malam gelap, sempit, duka cita, mereka juga tidak gampang patah harapan. Maka bagaimana caranya agar supaya bisa mengolah hati seperti itu? Saya pun latihan, Bun. Saya setiap hari juga latihan. Artinya untuk sampai pada derajat kesempurnaan hati ada pada diri Rasul. Panjenengan dan saya hanya bisa berikhtiar, memohon kepada Allah, berdoa agar supaya dimampukan mengambil setiap hikmah dari setiap ayat dan surah dalam Al-Quran. Jadi itu yang pertama. Bahkan di dalam konsep healing hati, healing jiwa pun. Jadi ketika panjenengan dan saya memahami situasi yang seperti itu sunatullah, bahwa kadang ada sedih, kadang ada bahagia, kadang ada sempit, kadang ada lapang, itu hal yang sifatnya sunatullah. Maka orang yang memahami konsep itu, konsep hidup seperti itu, ketika mendapatkan takdir dari Allah yang tidak mengenakan, takdir dari Allah yang menyempitkan, takdir dari Allah yang membuat dia tertekan, dia senantiasa ridho terhadap takdir Allah. Dan ridho itu 50% jalan keluar. Ridho terhadap takdir Allah itu bagian dari jalan keluar, bagian dari solusi. Jadi ketika panjenengan dan saya mendapatkan sesuatu yang itu bagian dari takdir Allah, mau enak mau tidak, yang pertama harus dimunculkan apa? Ridho. Yang pertama munculkan ridho, bahwa ini adalah bagian dari kehidupan saya. Bahwa ini adalah bagian dari skrip hidup saya yang diberikan oleh Allah, maka terima dulu dengan ridho, jangan ditolak dulu. Semakin panjenengan menolak, semakin panjenengan akan bertemu dengan hal-hal yang nyesekin hati. Semakin kita ridho, semakin banyak peluang-peluang yang akan kita lihat dari jalan keluar yang Allah suguhkan. Jadi semakin kita sumpek, semakin kita merasa tertekan, semakin kita fokus pada itu, maka semakin langkah-langkah berikutnya ada banyak kesulitan yang kita temui. Masih ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita bahas waktu itu di Majelis Talim Istiqomah Doko, bahas tentang hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qallallahu Taala, di dalam hadisnya namanya hadis qudsi, aku kata Allah, inda dhanni abdi bi. Aku itu bersama dengan prasangka hambaku. Aku membersamai prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka buruk, jelek, dan seterusnya, maka keburukan dan kejelekan itu yang terus akan dia temui. Tapi kalau dia berprasangka baik terhadapku, ridho terhadap takdir-takdirku, maka perlahan tapi pasti dia akan bertemu dengan banyak jalan keluar. Jadi kata kunci pertama dari ayat pertama dan kedua apa Bun? Ridho. Ridho. Karena bahagia dan susah itu bagian dari sunatullah kehidupan. Seperti waktu duha dan waktu saja. Duha wal laili idza saja. Yang pertama. Yang kedua. Dari mulai ayat ketiga, ini di ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu, wahai Muhammad, gitu ya, tidak meninggalkan dan tidak membencimu. Ma wadda'aka rabbuk. Rabbmu, wahai Muhammad, dan sekali lagi Bun, ini yang dipilih oleh Allah bukan kata Allah atau ilah, tapi Rabbun. Rabbun. Ibu itu di rumah disebut sebagai apa Bun? Rabbatul bait.
Rabbatul Bait. Rabbatul Bait itu berarti Robnya rumah tangga. Yang nyiapin makanan, yang ngawasi anak-anak, yang ngawasi pasangan ketika mau kemana disiapkan ini itu dan seterusnya. Maka sifatnya Allah adalah Rabbul Alamin, bukan Rabbul Bait, Rabbatul Bait, Rabbiyatul Bait, tapi Allah Rabbul yang ngatur seluruh alam. Hujan turun kapan yang ngatur siapa? Angin kapan hadir yang ngatur siapa? Terang atau mendung yang ngatur siapa? Allah itu Rabbul Alamin. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat ini, Muhammad, Rabbmu yang mengatur seluruh alam semesta ini, yang mengatur ukurannya, yang mengatur temponya, ya, kapan lenggang, kapan penuh, kapan kosong, kapan penuh, ya, dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kapan sedih, kapan susah, ya, dan seterusnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat ini, Muhammad, Allah tidak meninggalkanmu loh. Dan Allah tidak membencimu loh. Kalimat ini adalah kalimat untuk panjenengan dan saya yang sedang mengalami apa yang dialami Rasul. Jadi surah Ad-Duha ini kan surah hiburan Allah untuk kegelisahan yang dialami Kanjeng Nabi. Rasul itu pernah mengalami kegelisahan hebat. Dan kegelisahan hebatnya Kanjeng Nabi itu senantiasa berhubungan dengan umat. Bukan berhubungan dengan diri sendiri. Kegelisahan Rasulullah SAW itu, apalagi kalau kegelisahan hebat, itu pasti ada kaitannya dengan umat beliau. Maka nanti di ujungnya kita lihat ada kalimat, bukan di ujung ya, di ayat ke-5, wala sawfa yu'tika rabbuka. Jadi nanti saya akan hubungkan dengan ayat itu ya. Jadi ayat 3, para bunda yang dirahmati Allah, panjenengan kula sami dari ayat ini diminta untuk mengambil ibrah apa? Menghadirkan kebersamaan Allah dalam kehidupan panjenengan. Menyadari hadirnya Allah dalam kehidupan kita, begitu lebih mudahnya. Jadi bagaimana panjenengan dan saya menyadari hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Ini saya buat detail rinciannya sampai nanti pola terapinya nanti saya berikan Bu Anis. Kalau ada yang butuh monggo bisa di copy detailnya step by stepnya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, di ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, cobalah rasakan kehadiranku dalam kehidupanmu wahai manusia. Kehadiran siapa? Ilahun, Allah atau Rabbun, Bu? Rabbun di dalam ayat ini. Gini, Rabbun, berarti Rabbun itu yang maha mencipta, memelihara, menetapkan ukuran rizki, meminta pertanggungjawaban, menolong, melindungi, itu adalah dalam kata Rabbun. Dan panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala diajak untuk merasakan Allah itu hadir dalam hidup saya. Paling mudah pas loh Bun, paling mudah melihat diri sendiri. Kemudian saya tadi pagi masih bisa bangun. Cobalah rasakan bahwa itu menunjukkan Allah hadir loh dalam kehidupan kita. Bahwa ruh masih ada. Siapa yang kemudian menahan ruh dalam tubuh saya? Allah. Siapa yang kemudian menjadikan mata saya bisa melihat? Allah. Kapan hari saya melihat sebuah tayangan penemuan seorang profesor di bidang optik. Bagaimana seorang anak laki-laki remaja yang lahir dalam keadaan tidak bisa membedakan warna kecuali hitam sama putih, tahu warnanya total kecuali warna hitam dan putih, dengan menggunakan kacamata, dengan menggunakan alat optik yang didesain sedemikian rupa oleh sang profesor, ternyata sistem saraf yang membedakan warna pada mata anak tersebut bisa berfungsi kembali. Jadi selama sekian belas tahun dia cuma melihat apapun tuh warnanya hitam putih. Paling bedanya gradasinya saja, ini agak hitam atau agak jarang hitamnya dan seterusnya. Tapi semuanya hitam putih. Tiba-tiba kemudian Bun menggunakan kacamata tersebut dan bisa melihat beragam warna. Melihat bapak dan ibunya itu langsung nangis dia. Menggunakan baju berwarna apa, dia melihat wajah ayahnya, ibunya yang tidak hitam putih. Sampai kemudian dia nangis. Bun, dia belasan tahun tidak bisa menikmati sebagaimana mata kita.
Mata kita sejak lahir sudah bisa membedakan warna. Maka saya melihat panjenengan semua meskipun pakai kacamata plus ya. Kalau plus kan nggak bisa lihat jenengan dengan terang, jadi burem. Tapi paling tidak dengan kacamata ini saya bisa melihat panjenengan warna-warni begini, seperti karnaval begini kan gudungnya loh, ada hijau ada. Dan itu indah gitu kan. Melihat jadi indah. Dan ini siapa pun yang menjadikan begini jika bukan Allah. Artinya ketika kemudian saya tadi pagi melek, bisa melihat spray tempat tidur saya yang berwarna, bisa melihat wajah istri yang berwarna, bisa melihat banyak hal, saya wajib untuk menyadari kehadiran Allah. Berarti Allah masih menjaga mata saya. Berarti Allah masih menjaga sistem saraf yang jumlahnya miliatan di dalam mata dan kepala saya. Agar supaya saya bisa melihat itu. Oh, saya masih bisa merasakan nafas, masuk dan keluarnya, dan seterusnya. Berarti Allah masih membersamai kita. Dan senantiasa membersamai kita. Cobalah bun, sesekali kita diam, rasakan hadirnya Allah. Yang masih menjaga mata kita, lidah kita, kok kemudian apa tadi pagi panjenengan sarapan. Mungkin tadi pagi sarapan pecel. Ada yang mungkin karena sukaannya pecel sama rawon dicampur, pecel rawon. Kan ada toh Bu ya? Di Sidoarjo Bu ya? Pecel rawon. Yang saya belum ketemu itu soto pecel Bu. Mungkin ada, mungkin. Wah, itu langsung bunda-bunda kalau makanan begini langsung kemana-mana. Imajinasinya langsung kemana-mana. Coba nanti Ustadz, rumah saya coba langsung. Dan ketika tadi sarapan bun, detail rasa itu kemudian, detail rasa, bukan dita rasa. Ini nanti produk kue. Detail rasa itu kemudian menjadikan saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemurahan pada lidah saya untuk bisa merasakan beragam rasa ini. Jadi panjenengan dan saya diminta oleh Allah rasakan hadirnya Allah. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan tak pernah bun. Allah meninggalkan kita selesai alam semesta ini. Kok kemudian Muhammad Hatta disuruh ngurusin dirinya? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Saya kok kemudian menjaga secara sadar agar supaya jantung saya berdetak setiap hari itu kan. Betul sakit. Oke, saya sampaikan jazakunallah khairan katsira pada bunda-bunda yang terakhir saya ngisi di sini memberikan sumbangan ya kepada keluarga Ananda Fatimah binti Agus Widodo yang sempat saya sampaikan operasi bocor jantung Bu, karena sejak lahir mengalami kelainan itu dan ternyata setelah ada operasi dia harus pulang langsung menuju Allah. Tapi sumbangsi panjenengan sudah menjadi bagian dari pembahagia keluarganya, peringan beban keluarganya yang insya Allah akan meringankan beban panjenengan. Jadi konsep wadduha wal laili idza saja itu salah satunya Bu. Ini ada konsep mirroring ya. Mirroring itu pencerminan. Jadi wadduha wal laili idza saja. Nanti di ayat terakhir itu ada kaitan dengan begini. Kalau panjenengan itu menjadikan waktu saja, laili saja pada diri seseorang menjadi duha. Panjenengan menjadi pengantar Allah untuk menjadikan terang kehidupan gelap seseorang, baik dengan cara memberi, dengan cara memeluk, dengan cara memotivasi, dengan cara mendoakan, maka jangan khawatir, sesaat lagi kehidupan jenengan akan dipenuhi dengan duha oleh Allah. Tapi caranya apa Bun? Jadikan orang-orang yang sedang dalam keadaan laili saja mendapatkan duhanya. Jenengan menjadi bagian dari duhanya orang lain. Maka Allah akan menjadikan kehidupan panjenengan segera bertemu dengan duha-duha yang luar biasa. Baik, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah Bun meninggalkan jenengan dan saya, enggak akan pernah. Kehidupan kita itu senantiasa dalam pengawasan. Yakin apa mboten Gusti Allah menika Al-Alim. Sangat yakin kata Bu Didi. Al-Alim menika napa? Zat yang maha mengetahui. Allah itu Al-Basir, zat yang maha mengawasi, melihat. Allah itu Asy-Syahid, zat yang maha menyaksikan.
Allah senantiasa menyaksikan kula panjenengan sami hatta saat ini. Jenengan dalam keadaan duduk, pikiran jenengan di sini atau di toko atau di pasar atau di kantor, itu Allah Maha tahu. Demikian pula saya, Muhammad Hatta, kamu menyampaikan materi dalam rangka apa? Apakah dalam rangka untuk dipuji, dalam rangka untuk mendapat nama, dalam rangka untuk Allah yang Maha tahu. Sehingga setiap kali mau mendatangi kajian, yang paling saya utamakan adalah membersihkan niat. Membersihkan niat. Agar supaya di hadapan Allah Zat yang Maha tahu, niat ini menjadi niat yang bersih, niat yang tulus. Jadi upaya dan usaha panjenengan kula sami setiap kali melakukan sesuatu adalah menata niat. Jadi di ayat ketiga ini, para bunda yang dirahmati Allah, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Bun, orang yang stres, depresi, jangan jenengan bayangkan orang stres itu lari-lari nggak pakai baju, itu stres berat kalau itu. Tapi kadang stres yang dialami manusia hari ini itu karena distraksi informasi. Hari ini banyak orang stres bukan karena kurang informasi, Bun, tapi justru karena kebanjiran informasi. Mungkin apa tuh? Hari ini orang banyak stres itu. Saya belajar dari banyak orang, Bu, ya, kalau dialog, diskusi, menjalani fase-fase konseling dan seterusnya. Jadi mereka tidak stres karena kurang informasi, Bu. Tapi mereka menjadi stres bersebab overload informasi. Informasi yang nggak dibutuhkan terlalu memenuhi kepala. Nggak butuh tahu harga intan berlian muncul di sini, Bu. Padahal ya nggak pengen beli, mau beli juga nggak punya duit gitu kan. Tiba-tiba ada notifikasi masuk. Gimana notifikasinya, Bu? Yang biasa masuk di handphone jenengan tuh. Teng teng gitu, Bu, ya. Ketika kemudian masuk, Bu, notifikasi dari apa, Bu? Online shop itu ya. Ketika kemudian baca, itu orang bisa stres. Bukan karena apa-apa, bukan karena semata yang dilihat itu, karena yang dilihat banyak, harganya murah tapi nggak punya duit. Jadi hari ini orang banyak stres bukan karena kurang informasi, tapi karena saking overloadnya informasi di sini. Karena saking overloadnya informasi, yang nggak perlu masuk ke otak jadi masuk ke otak. Yang nggak perlu kita pikirkan jadi kita pikirkan. Gini, Om. Ngapain lo, Bu, ada anak muda putri sedih hanya karena Lee Min Ho sakit? Coba ngapain? Lee Min Ho loro melok sedih. Ibu loro tenang-tenang. Ya Allah, nak. Real, ini real, Bu. Jadi overload informasi. Kalau sudah overload informasi, biasanya proses komparasi muncul, membanding-bandingkan. Nah, ini tambah berat lagi. Makanya kenapa kemudian surat Ad-Duha ini menjadi penting untuk kita pahami, apalagi jelang Ramadan yang insya Allah sebentar lagi, dan semoga Allah menghadirkan kalau panjenengan sami memasuki Ramadan dalam sebaik-baik keadaan. Jadi orang yang stres atau depresi, secara umum mereka merasakan apa yang disebut dengan terisolasinya jiwa, terisolasinya hati. Dalam bahasa orang-orang sekarang, lonely. Di tengah keriuhan, di tengah kesibukan, di tengah keramaian, dia merasa kesepian. Mungkin ada orang begitu, merasa kesepian. Padahal ramai situasinya, keadaan, tapi dia merasa kesepian. Tidak ada yang support, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang apa. Jadi dalam situasi seperti itu, maka keyakinan bahwa Allah itu senantiasa melihat kita, memperhatikan kita, siap menolong dan melindungi kita itu menjadi penting. Jadi panjenengan secara sengaja merasakan kehadiran Allah itu menjadi penting. Sehingga ketika kemudian panjenengan tidak merasakan ada makhluk, ada manusia yang apapun, yang bisa memvalidasi perasaan kita. Panjenengan yakin, oke, meskipun manusia tidak memvalidasi perasaan saya, aku yakin ya Allah, panjenengan lo sedang melihat saya, panjenengan lo tahu suasana hati saya, panjenengan lo tahu jalan keluar seperti apa yang saya inginkan ya Allah. Maka kita mengadu pada Allah.
Dan kadang pun pertolongan Allah itu kan tidak simsalabim. Pertolongan Allah itu kan secara umum mengikuti sunatullahnya. Simsalabim itu seperti Musa memukulkan tongkat ke laut, Allah membelah lautan, itu simsalabim. Tapi secara umum pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi itu mengikuti sunatullah. Sunatullah itu jika maka sebab akibat dan seterusnya. Maka bisa jadi di dalam situasi dan keadaan sempit ya dan seterusnya, panjenengan lewat depan rumah, tiba-tiba ada tetangga yang jarang senyum tiba-tiba tersenyum pada jenengan. Itu perpanjangan tangan Allah loh. Orang nggak biasa tersenyum, tiba-tiba tersenyum. Maka syukuri kebaikan-kebaikan kecil yang panjenengan temui hari itu agar supaya kebaikan-kebaikan yang lebih gede mendatangi kita. Namanya merayakan kemenangan kecil. Mensyukuri kenikmatan kecil. Kok kemudian dalam situasi seperti itu panjenengan jalan ketemu sama teman atau sahabat, bahkan mungkin orang yang salah senyum terhadap jenengan. Karena dikira temannya wajahnya mirip. Dia tersenyum. Di saat tidak ada orang yang mau tersenyum pada panjenengan pun itu perpanjangan tangan Allah. Tapi jangan kemudian kalau ada orang senyum, jenengan kemudian batin, jangan-jangan salah senyuman, jangan Bu. Tanggapi itu dengan kebersyukuran. Kebersyukuran kecil itu akan menarik apa Bu? Kenikmatan yang lebih besar. Jadi apapun yang kemudian Allah hadirkan panjenengan mulai. Apalagi kalau ada yang bilang begini, mau mendengar jenengan curhat, tanpa dikomenin apapun kecuali sabar Mbak ya, bismillah semoga Allah memberikan keringanan Mbak. Dan terakhir sebelum berpisah Mbak, kalau ada apa-apa telepon saya ya. Itu perpanjangan tangan Allah. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong panjenengan dan saya, menunjukkan hadirnya Allah itu kadang melalui manusia, melalui tangan-tangan hamba-hambanya. Tiba-tiba ada yang bilang pada panjenengan, Mbak, daripada jenengan wis mikir ngono, ayo ninggonku ya. Tak kayak ini rujak. Kayak ini pedes lu. Ben lego gitu. Jadi ini menunjukkan cara Allah kepada panjenengan ya, untuk kemudian menunjukkan aku hadir loh dalam kehidupanmu. Hambaku aku hadir loh dalam kehidupanmu. Bahkan ketika panjenengan dalam keadaan tertekan, kemudian tiba-tiba melihat seekor kucing yang lewat depan kita. Ya Allah, melakukan kok kayak koncoku saya. Kan ada begitu ya. Kita dihibur oleh Allah. Syukuri itu ya. Matur sembah nuwun ya Allah, kita menatap ke langit meskipun Allah tidak kemudian berada di satu tempat itu kan. Matur sembah nuwun ya Allah. Semakin panjenengan sering mengatakan matur sembah nuwun ya, semakin kita akan menemukan banyak keajaiban-keajaiban berikutnya. Coba Bu, coba. Dan rasakan bagaimana Allah menghadirkan mukjizat dalam kehidupan kita. Kula panjenengan sami. Jadi itu ayat yang ke berapa tadi Bun? 3. Allah selalu hadir. Maka jadikan hati panjenengan dan saya peka untuk merasakan kehadiran Allah. Salah satu caranya hilangkan apa-apa yang bisa mendistraksi relaksasi kita. Handphone matikan sesaat. Di waktu ketika anak-anak udah pergi sekolah, berangkat sekolah, suami sudah berangkat kerja, panjenengan mungkin duduk di atas sajadah, bersandar di bantal misalnya, di dinding gitu ya, kemudian merasakan nafas ya. Ini kaitannya dengan ayat berikutnya lah, mohon maaf ya. Saya langsung masuk ayat berikutnya, karena 11 ayat ini Bu. Ini belum aplikasinya ya. Jadi di ayat keempat dan kelima, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak panjenengan dan saya untuk meyakini bahwa di depan itu ada peluang, kesempatan, pintu yang terbuka, orang-orang baik dan seterusnya. Jadi panjenengan dan saya wajib untuk meyakini bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula.
bahwa akhir ujung itu akan lebih baik Allah berikan pada saya. Ujung kesedihan ini adalah kelapangan, kebahagiaan, keluasan hati, kemuliaan, terangkatnya derajat, digugurkannya dosa, dan seterusnya. Lebih dalam lagi maknanya, akhirat saya nanti lebih baik dibanding dunia saya hari ini. Jadi kita bisa memaknai secara apapun ya. Sotem, yang pendek, ya Allah insya Allah besok lebih baik dibanding hari ini. Meyakini, dimunculkan keyakinan dalam hati, ya Allah panjenengan insya Allah menjadikan hari saya besok lebih baik dibanding hari ini. Nanti malam lebih baik dibanding pagi ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu manakala pun cara pandang kita terhadap ayat pertama, kedua, dan ketiga, serta keempat benar. Syaratnya ini harus dipenuhi. Apa syaratnya? Yang pertama, panjenengan ridho dengan takdir Allah. Ayat 1 dan 2. Yang 1 dan 2 tadi ridho dulu. Kalau mendapatkan apa yang tidak nyaman, tidak enak, menyempitkan hati ya, maka ridho dulu. Bahwa ini takdir Allah tidak pernah salah ya, dan seterusnya. Kemudian di ayat berikutnya, rasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita melalui hal-hal yang ringan di dalam kehidupan kita sampai pada hal-hal yang lebih besar. Lebih besar itu contohnya Bun ya, atau suatu saat mungkin kita pakai slide, saya bisa tunjukkan. Jadi bumi kita itu Bun dihantam oleh meteor-meteor langit itu dalam satu hari puluhan ribu kali, tiap hari. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi bumi ini dengan sabuk namanya sabuk Van Allen, sabuk elektromagnet. Sehingga kemudian menjadikan bumi ini layak huni. Kenapa? Karena didesain oleh Allah dengan cara yang sangat sempurna. Dari mulai konstruksi buminya sendiri sampai kemudian lapisan di atasnya. Ada atmosfer itu ya, TSMTI, troposfera, stratosfera, dan seterusnya sampai eksosfera. Setelah itu sabuk Van Allen, dan itu melindungi kita. Cahaya matahari itu Bun, kalau nggak ada atmosfer jenengan kulo sami pun kados bebek panggang. Tapi kemudian difilter suhunya, difilter kandungannya, sehingga kemudian UV ultraviolet itu tidak langsung menghantam kita tanpa filter, difilter dulu. Sehingga kemudian yang masuk adalah gelombang cahaya yang bermanfaat buat tubuh kita, buat tanaman, dan seterusnya. Itu keren sekali. Jadi kita mencoba melihat kehadiran Allah dalam hidup kita. Alhamdulillah, KTC wis abang, wis mateng. Padahal aku ya ora melu nandur. Dulu mungkin panjenengan buang bijinya tanpa sengaja menanam, kok tiba-tiba kemudian tumbuh, akhirnya jenengan seriusi sampai kemudian berbuah. Dan seterusnya. Maka rasakan kehadiran Allah di sekitar kita, pada diri kita. Kemudian memiliki prasangka positif bahwa hari depan saya akan lebih baik. Anak saya ya Allah insya Allah akan lebih baik dibanding saya. Dan cucu-cucu saya kelak ya Allah insya Allah akan lebih baik dibanding anak saya dan saya. Itu ditunjukkan pada keluarga Rasulullah, keluarga Imran ya, dan seterusnya. Nah kalau seperti itu Bun, panjenengan akan mendapatkan hadiah dari Allah. Allah apa? Yu'tika rabbuka fatarallah. Panjenengan akan mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sampai panjenengan puas. Ridho, fatarallah, sampai engkau ridho, sampai engkau puas. Manakala kita mengikuti poin 1, 2, 3, dan 4 secara benar. Di ayat ke-6 dan ke-7, ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Ini Masya Allah ya, cara Allah ini ya. Ayat 6 dan 7 itu begini, bahasa gampangnya ya. Bun, panjenengan dan saya pasti punya rekam jejak pertolongan Allah di masa lalu. Rekam jejak. Jadi kalau ada orang sakit Bun, di rumah sakit, itu ada rekam mediknya. Gimana betul? Ada rekam medisnya. Maka panjenengan dan saya selama hidup, saya memasuki fase usia 54 tahun.
Di antara bunda-bunda, kalau bunda-bunda 30 tahun rata-rata kan, 25 tahun. Katakan usia panjenengan 30 tahun. 30 tahun usia panjenengan bun, dari mulai bisa merasakan enak nikmat itu ya mungkin usia 2-3 tahun lah. Dari mulai usia 3 tahun sampai 30 tahun bun, jenengan pasti punya rekam jejak nikmat Allah. Gitu betul? Jadi pernah mendapatkan pertolongan Allah dalam hidup yang 30 tahun itu. Gitu betul? Pernah atau berkali-kali? Berkali-kali panjenengan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Masa kemudian hari ini kita mendapatkan ujian, kesempitan, ketertekanan? Kira-kira Allah yang nolong kita dulu dengan Allah kita sekarang sama enggak? Kalau Allah kita, Rabb kita sama, maka Allah yang menolong kita di masa itu pasti akan menolong kita di saat ini. Kan kita udah punya rekam jejak, rekam hidup, rekam kenikmatan Allah di masa lalu. Ya Allah, saya dulu pernah sudah hampir nggak ngerti jalannya kemana, jalan keluarnya apa, dan tiba-tiba ada Pernah begitu bun? Sering. Sehingga kalau panjenengan hari ini mendapatkan musibah, masalah, ketertekanan, kesedihan, jangan lupa dengan itu semua, bahwa itu akan terulang kembali dengan cara Allah. Jadi mencoba untuk apa bun? Mendetailkan, diingat-ingat ya Allah, sambil mengucapkan matur nuwun ya Allah, hari itu panjenengan membantu saya, menolong saya, melapangkan saya, memberi jalan keluar saya, dan seterusnya. Jadi melacak jejak pertolongan Allah dalam hidup itu bun, akan menjadikan panjenengan dan saya memiliki makna yang lebih dalam terhadap hidup ini. Makna yang lebih baik terhadap hidup ini. Kenapa bun? Karena otak manusia itu saat tertekan, saat depresi, otak manusia itu kalau sedang depresi, tertekan, dia mengalami amnesia kebahagiaan. Dia mengalami amnesia kenikmatan yang pernah dia rasakan. Seakan-akan hidup dia itu dari mulai dulu dicipta sampai hari ini sedih toai. Kalau pas sedih, Bu. Gini betul. Kalau pas kemudian dapat musibah, hidupnya sedang tertekan macam-macam koyo sing sedih sak donya iku awake dhewe. Dia mengalami amnesia kenikmatan Allah. Lupa bahwa Allah sudah melimpah ruahkan nikmat yang luar biasa dalam hidupnya. Bahkan sekedar yang barusan kita bahas di awal tadi, sekedar bisa melihat beragam warna itu nikmat loh bun. Gini betul. Karena kalau kemudian panjenengan dan saya itu kemampuan sistem sarafnya untuk menangkap warna biru itu dihilangkan, maka ada banyak komposisi warna dalam kehidupan kita jadi nggak nyaman dilihat. Hanya warna biru aja diambil. Atau sistem saraf pada lidah yang rasa asin tok diambil, Bu. Itu pasti nggak nyaman hidup, Bu. Karena kastengel dengan nastar podo ae. Karena hari raya kan arahnya ke sana, Bu. Ini bukan request pada kurma, betul ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, otak manusia itu seringkali mengalami amnesia kebahagiaan saat mereka depresi, tertekan, stres berat. Mereka lupa bahwa mereka pernah ditolong Allah. Mereka lupa bahwa mereka pernah diringankan bebannya oleh Allah. Diingat-ingat. Untuk kemudian apa? Muncul syukurnya. Coba diingat-ingat keajaiban-keajaiban kecil dalam hidup panjenengan. Kok kemudian kemarin mau tidur, rasanya boyok, kemeng. Misal Bu. Mohon maaf bagi yang 50 tahun ke atas. Tapi tiba-tiba pagi hari bangun kok ya seger ya. Maka hamdalahnya resapi. Matur sembah nuwun ya Allah, saya nggak tahu apa yang terjadi pada saat saya tidur ya Allah, jenengan kendalikan semuanya. Sambil dipegang boyoknya. Ya Allah, matur sembah nuwun, panjenengan hilangkan. Kalau kemudian bangun kok masih nginep sakitnya, sambil dipegang, ya Allah matur sembah nuwun, ini tanda saya masih punya boyok ya Allah. Karena kalau nggak punya boyok nggak bisa ngerasain gitu ya. Ya Allah matur sembah nuwun, masih memberi kesempatan saya untuk berdoa, berikhtiar. Karena berdoa untuk kesembuhan itu ibadah apa buatan berdoa? Ibadah. Dapat tambahan pahala? Dapat. Kita ngumpulin bekal terbaik untuk hari kepulangan kita menuju Allah.
Jadi ingatlah bun, keajaiban-keajaiban kecil yang diberikan oleh Allah seringan apapun. Karena itu akan membangun rasa percaya diri bahwa Allah nggak pernah ninggalin saya kok. Allah senantiasa membersamai saya kok. Buktinya tahun sekian saya pernah begini, tolong Allah. Tahun sekian saya pernah, Allah pasti akan menolong saya kembali. Jadi senantiasa merasakan kehadiran Allah dan senantiasa husnudzon billah. Husnudzon terhadap takdir Allah. Di ayat berikutnya, jadi runut sekalipun surah Ad-Duha ini, surah-surah yang lain juga dahsyat ya, surah Yusuf, Kahfi itu kalau dikaji juga Masya Allah. Semuanya surah-surah healing ya. Jadi di ayat berikutnya, mana tadi Bu? 7 ya. 7 dan 8. Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu, lalu dia oke. Ayat ke-9 sekarang Bu. 8 dan 7 kalau nggih. Bukan nggih alam yajidka yatiman, setelah itu wajadaka, setelah itu. Iya Bu, sama. Ini berarti 6 sampai 8 itu kan ayat-ayat yang menunjukkan apa Bu? Kita sudah pernah diberikan oleh Allah nikmat di masa lalu. Saya bacakan artinya nggih, jenengan juga pegang. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim wahai Muhammad, lalu Allah melindungimu. Ini kan kenikmatan Bun. Pertolongan Allah Bun. Mendapatimu sebagai orang yang tidak tahu, kemudian dia memberimu petunjuk. Pertolongan Allah lagi kan? Mendapatimu sebagai orang yang fakir, lalu memberikanmu kecukupan. Ini disuruh oleh Allah, ingat-ingat lagi Kanjeng Nabi. Coba Muhammad, diingat-ingat tuh. Keajaiban-keajaiban yang aku berikan dalam hidupmu. Engkau lahir yatim sih, iya. Tapi Allah melindungimu. Bahkan berebut paman-paman beliau untuk mengkafala beliau sebada wafatnya sang ayah. Kemudian dibawa pengasuhan ibunya, kakeknya, pamannya, dan yang semua menyayangi Rasul dengan cinta yang luar biasa. Sehingga Rasulullah itu keyatimannya tidak menghalangi munculnya potensi-potensi hebat kepemimpinan. Sebaliknya Bu, sebaliknya mohon maaf ya, kalau anak yatim itu jadi objek rasa kasihan. Objek rasa kasihan. Setiap kali Muharram cuman ditampilkan di depan, dikatakan ini anak yatim, kasihan. Kasihan Bu anak seperti ini. Benar Bu, kasihan. Kasihan. Karena tidak dimunculkan potensi hebatnya. Bahwa kita bantu harus, wajib jika kita mampu. Tetapi jangan dibuat mereka merana dengan yatimnya. Ini menjadikan mereka minder, tidak percaya diri, cuman untuk ditampilkan, sekedar untuk dibantu. Ini loh anak yatim, gak punya ibu, gak punya bapak. Tapi katakan pada mereka, nah Rasulullah itu lahir dan bisa menjadi pemimpin. Berikan mereka peran-peran. Peran-peran bukan sekedar rimu amplop selesai Bu. Itu saya sedih, benar Bu. Kalau sekedar itu. Tapi berikan mereka peran-peran yang mereka yakin bahwa mereka punya potensi kebaikan, tidak kalah dengan orang lain yang punya bapak ibu sejak lahir dan seterusnya. Tunjukkan mereka hebat, jadikan MC misalnya. Jadikan apa? Kita katakan bahwa Ananda ini meskipun anak yatim, Masya Allah luar biasa. Ternyata Allah memberikan bla bla bla. Dia punya potensi, dia yakin itu. Tidak kemudian sekedar ini kasihan, monggo bapak ibu yang mau nyumbang. Ini anak jadi objek sumbangan. Mungkin apa betul? Ini bahaya. Tidak seperti kalimat Allah, ini kalimat Allah nggak begitu. Kalimat Allah ini cara yang membangun psikis anak untuk kemudian menjadi lebih berdaya. Lebih berdaya. Jadi Muhammad, aku dulu, bukankah engkau dulu mendapatimu seorang yatim lalu Allah melindungimu? Bukan yatimnya yang dieksplorasi, enggak, tetapi kenikmatan yang Allah sudah berikan, perlindungan yang Allah berikan, dan seterusnya. Dulu engkau tidak tahu apa-apa ya, dan Allah memberikan kepadamu wahyu. Dulu engkau orang yang fakir, kemudian Allah memberikan kecukupan. Sebab menikah dengan ibunda Khadijah, Masya Allah, dakwah itu ter-pick up dananya, dia kebutuhan dananya oleh Khadijah. Maka di ayat 9 Bu, ayat 9 dan 10, ini kaitannya dengan kalau bahasa orang sekarang altruisme. Memunculkan empati, memunculkan sifat welas asih, altruisme.
Jadi memunculkan sifat welas asih yang memberdayakan kita. Jadi memunculkan rasa sayang ya, rasa kasihan, tetapi yang memberdayakan diri, kita. Jadi fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap anak yatim, Nabi Muhammad pernah nggak mengalami yatim, Bun? Pernah. Diulik oleh Allah. Kamu dulu pernah loh ya yatim ya. Maka jadikan itu sebagai basic bekal, sebagai sumber rasa ya. Janganlah engkau berlaku sewenang-wenang karena dulu engkau pernah mengalami itu, Muhammad. Maka terhadap anak-anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ketika kemudian kita membantu mereka, jangan sampai muncul kalimat yang menunjukkan atau merendahkan mereka. Ketika membantu mereka misalnya, sambil mengatakan, lu arek iku biyen yatim, kok gak tak tolong ngono. Jadi kalau panjenengan Bun, saya sedang sedih, sedang gelisah, maka di ayat ke-9 dan 10 ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang butuh pertolongan, butuh pendampingan dan seterusnya menjadi sumber pemberdayaan kita. Contoh nggih, ada seorang ibu punya hutang sampai ratusan juta ceritanya. Pada saat itu kemudian beliau menstop bantuannya kepada seseorang. Saya sampaikan, Bun, biasa bantu beliau berapa? Ya kadang 1 minggu saya kasih 50, saya kasih. Uang yang panjenengan pegang hari-hari ini, ya kalau ratusan ribu ada Ustaz, atau 1-2 juta ada. Artinya ketika kemudian kita punya uang 1-2 juta itu ya, kita punya hutang ratusan juta, naudzubillah ya misal. Maka ketika kemudian kita masih punya uang 1 atau 2 juta, tetap sisihkan beberapa bagian dari uang kita tersebut yang kita gunakan untuk menghantar orang dari kondisi malamnya menuju kondisi duhanya. Agar supaya apa tadi Bun? Allah menjadikan kita lebih cepat bertemu dengan waktu duha kita. Jadi caranya dengan apa? Dengan cara menghantarkan orang menuju waktu duhanya. Kalau dia kok kemudian butuh uang 25.000, kita punya 2 juta, pasti sulitnya melepaskan 25.000 gitu maksud saya. Tapi kalau kita punya 2 juta, dia mau hutang kita 1,5, gitu, kroso memang. Tapi kalau butuhnya 25.000, 20.000, Mbak, wis gak usah hutang kanggo jenengan, semoga bermanfaat. Dan itu panjenengan sedang apa, Bu? Sedang membeli kunci waktu duha panjenengan. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita? Ini namanya terapi keluar dari penjara jiwa, penjara kita sendiri. Jadi salah satu terapinya adalah merasakan kebermanfaatan kita di saat orang lain merendahkan kita, ngeremehin kita, mandang sebelah mata. Ternyata ketika kita berbagi pada seseorang, Bun ya, katakan dengan 10.000, dia matur sembanonya, Masya Allah Bu, matur sembanoan, bahkan mau mencium tangan jenengan. Bun, berarti manfaat panjenengan buat dia luar biasa enggak? Luar biasa, itu akan menguatkan kita, Bun, bahwa kita ini oleh Allah diberikan kemampuan untuk menolong orang yang lain, orang yang membutuhkan, orang yang menginginkan jalan keluar. Dan itu insya Allah akan menjadi pintu jalan keluar panjenengan. Maka semakin kemudian kita sering berbagi ilmu boleh. Tiba-tiba jenengan bilang, Mbak, ninggon jenengan ono enggak kumpulan pengajian? Enggak apa-apa loh kalau misalnya jenengan ngersakaken saya ngisi di sana 1 bulan sekali. Enggak usah dipikirkan transportnya, enggak usah. Insya Allah saya senang kok bisa berbagi, misal begitu. Jadi apapun yang kemudian bisa panjenengan lakukan. Apa yang panjenengan bisa bagi. Dalam rangka untuk apa? Untuk membuka pintu kita yang sedang tertutup atau kita merasa tertutup. Gitu ya. Keberdayaan ini adalah obat yang sangat manjur dari perasaan hampa dalam hidup. Dalam rumah tangga ya, pribadi kita, rumah tangga kita, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ayat ke-11.
Ayat ke-11 waktunya habis, tapi saya tambah dikit nih Bu Anis nih. Ayat ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka ada istilah tahaddus bin ni'mah. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, tunjukkan, munculkan lebih tepatnya ya, fahaddis, kabarkan, munculkan. Bukan pamerkan, bukan. Tapi munculkan bahwa ini nikmat Allah. Sehingga kalau kemudian niatan kita memunculkan nikmat itu dari Allah, yang dominan Allahnya, bukan kitanya. Masya Allah Bun, sekarang mobilnya ganti ya. Kalau kemarin pakai Pajero, sekarang apa misalnya? Supercar. Supercar apa dokar? Pakai ini, dan beliau cuma menyampaikan, walau Ustaz, belum menikah lo. Titipani Gusti Allah. Itu pun saya beli karena sesuatu yang bla 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 bla. Itu pun saya beli mobil cepat ini agar supaya ustadz-ustadz yang terlambat datang itu ustadz nyusulnya biar cepat. Misal begitu, misal. Dan seterusnya. Artinya yang dominan Allah. Yang dominan Allah. Jadi afirmasi kebersyukuran. Ayat ini Bun, mengapa menjadi penting ya? Karena mengungkapkan syukur secara verbal, lisan. Jenengan mengatakan kebersyukuran panjenengan baik sendiri di depan cermin, boleh. Kadang saya sendiri di depan cermin atau sendiri ngomong sendiri ya, matur sembah nuwun ya Allah, matur sembah nuwun ya Allah, tentang apa ya. Itu akan merubah struktur saraf otak dalam ilmu neuroscience. Saya bukan pakar, tapi saya nyuplik penelitian dari para pakar. Sehingga fokus otak kita bukan apa yang hilang dari saya, tetapi fokus otak kita apa yang masih ada, yang menjadi milik saya. Apa yang masih ada, apa yang masih disisakan oleh Allah. Bukan apa yang hilang, bukan apa yang lenyap, tapi Allah masih nyisain ini kok, Allah masih memberikan ini kok, Allah masih meninggalkan ini kok. Jadi apa yang kemudian masih ada, itu yang kemudian menjadikan kita bisa mensyukuri. Jadi ini adalah magnet alami bagi solusi baru, bersebab rasa syukur akan menghadirkan kemudahan-kemudahan berikutnya. Baik, untuk prakteknya ini di bawah Bun, di 2 halaman berikutnya ya prakteknya. Poin 1, kalau kita sedang sedih, tertekan, bagaimana caranya? Poin A, poin B, di situ ada nanti panjenengan kalau menginginkan monggo di copy, saged di copy. Itu mungkin para bunda yang dirahmati Allah bahasan hari ini, dan semoga memasuki Ramadan. Ramadan itu kan syahrul Quran. Kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan pemahaman yang sahih atas Al-Quran, dan semakin yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup, solusi permasalahan, dan obat bagi jiwa kita insya Allah. Ada yang mau disampaikan Bu? Buatan nonton G? Ada yang ingin bertanya? Monggo, 1 orang saja yang ingin bertanya. Ada enggak? Cukup ya? Kiranya sudah cukup besar. Iya, menikah ada berita duka ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afu anha. Allahumma ja'alha min husnul khatimah. Telah meninggal Ibu Profesor Siti Syamsiah. Beliau adalah yang mewakafkan tanah untuk masjid dan panti yang ada ini, yang kita tempati ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala yang telah memanggil beliau pulang ke sisi Allah, menjadikan almarhumah Profesor Siti Syamsiah ini mendapatkan pahala dari duduk kita, mengkaji ilmu kita pagi ini. Setiap tempat yang panjenengan duduki akan melapor kepada Allah bahwa kami adalah tanah yang diwakafkan oleh Bunda Siti Syamsiah, dan pagi ini digunakan untuk mengingatmu ya Allah, membaca ayatmu ya Allah, dan itu akan menjadi pahala yang pasti melimpah ruah untuk beliau hari-hari ini. Sekali lagi kita doakan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'afu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtimna ba'daha waghfir lana wa laha
Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'as syahidin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para bunda rahmati Allah, mohon maaf jika ada hilaf salah dalam pemaparan penyampaian. Jazakumullah khairan katsira kepada para pengurus Majelis Ta'lim Kurma, semoga istiqomah, dikuatkan oleh Allah untuk senantiasa mendampingi jamaah hingga menuju surga kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.